Perkenalkan, nama saya Dionysius Mario dengan NIM 240601191300144 dari kelas praktikum pengembangan berbasis platform B1. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pembuatan aplikasi CRUD pada database Firebase. Firebase adalah layanan dari Google untuk memudahkan pengembang aplikasi dalam mengembangkan aplikasi. Firebase memiliki dua fitur menarik, yaitu Firebase Remote Config dan Firebase Real-Time Database. Yang akan saya bahas dan praktekkan kali ini akan berfokus pada Firebase Real-Time Database, yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi kolaboratif dan menyediakan akses yang aman ke database langsung dari kode ke sisi klien. Pertama yang perlu dilakukan adalah membuat proyek baru di console.firebase.google.com. Di sini saya sudah membuatnya dengan nama project Praktikum Strip Firebase. Apabila belum ada projectnya, kita bisa klik pada bagian sini, Add Project. Kita buka aja Praktikum Strip Firebase-nya. Di sini kita bisa melakukan banyak hal, yaitu real-time database, kita bisa melihat storage, hosting, dan lain-lain. Karena kita akan mempraktikkan real-time database, kita klik real-time database pada bagian sini. Kemudian setelah itu kita juga perlu membuat project baru di Android Studio. Di Android Studio juga saya sudah membuat suatu project dengan nama aplikasi Firebase. Di sini sudah terdapat codingan yang sudah saya masukkan terlebih dahulu di awal-awal. Saya akan mencoba untuk menjelaskannya nanti. Kemudian bagaimana project di Android Studio ini bisa terhubung pada project real-time database di Firebase ini adalah dengan cara kita klik tools pada bagian sini, kita pilih Firebase. Di sini kita bisa mencari fitur-fitur yang ada pada Firebase. Kita pilih yang real-time database, kemudian get started with real-time database. Di sini kita bisa lihat terdapat 2 poin di yang pertama, yaitu connect your app to Firebase dan add the real-time database to your app. Dua-duanya sudah terkoneksi dengan baik. Artinya project Android Studio dan project di Firebase sudah terhubung. Untuk yang menambah real-time database to your app ini, kita perlu untuk menambahkan dependensi dan rule yang dibutuhkan untuk membuat real-time database. Kita bisa lihat dependensinya pada bagian sini, build Gradle. Di sini ada Firebase database. Oke, setelah ini semua terhubung, kita perlu melakukan konfigurasi pada project Android Studio, yaitu yang pertama adalah menambahkan dependensi card view dan recycler view yang akan kita gunakan nantinya. Kita bisa lihat dependensi nama di build.gradle yang modul. Kita bisa lihat di sini sudah kita tambahkan card view dan recycler view. Kemudian yang kedua adalah menambahkan permission pada Android manifest.xml. Tambahkan permission pada bagian sini yang manifest. Fungsi dari permission ini uses strip permission Android name Android permission.internet, yaitu agar dapat terhubung dengan internet, karena real-time database dapat diakses apabila terhubung dengan internet. Kemudian yang ketiga yaitu menambahkan icon person, people, add circle, dan arrow back. Cara menambahkan icon adalah dengan klik kanan pada drawable. Klik kanan drawable, kita new, kemudian image asset. Kita akan pilih action bar and tap icons. Di sini saya sudah menambahkan IC_back ini untuk arrow back dan lain-lain. Karena saya sudah membuat keempat icon tersebut, kita bisa lihat ini untuk add circle, ini untuk back, arrow back, ini untuk people, dan untuk person. Kita sudah melakukannya. Kita juga bisa mengatur warnanya pada bagian tadi. Kemudian yang keempat adalah kita akan membuat custom frame.
Cara membuat custom frame juga sama, klik kanan pada drawable, kita klik new, kemudian drawable resource file. Frame, karena saya sudah membuat custom frame tersebut bernama frame.xml, kita bisa langsung lihat aja. Frame yang dibuat ini nantinya digunakan pada list mahasiswa. Selanjutnya, setelah konfigurasi tersebut selesai, barulah kita akan mendesain activity_main.xml untuk membuat tampilan pada layar utama. Kita lihat activity main XML-nya. Maka yang akan ditampilkan pada layar utama adalah seperti berikut. Terdapat dua menu. Pada main activity ini terdapat dua buah menu, di mana menu pertama merupakan tambah mahasiswa dan menu kedua merupakan list mahasiswa. Selanjutnya kita tambahkan beberapa baris kode pada main activity.java untuk menambahkan logikanya. Di sini saya akan menambahkan prosedur pindah. Prosedur pindah ini akan dijalankan apabila salah satu menu dipilih. Main activity akan berpindah ke activity lain sesuai dengan menu yang dipilih. Menu yang dipilih ini bisa diatur dengan menggunakan switch, dan case-nya menggunakan ID dari masing-masing tombol. Ada add_mhs dan ada list_mhs. Karena kita membutuhkan dua activity ini, maka saya menambahkan dua activity baru bernama tambah mhs activity dan list mhs activity. Saya juga sudah membuatnya. Pertama yang akan saya bahas yaitu tambah mhs activity terlebih dahulu. Kita lihat pada bagian activity_tambah_mhs.xml. Di sini saya akan membuat form tambah mahasiswa yang berisi NIM, nama, jurusan, angkatan, dan juga button tambah. Setelah itu kita perlu membuat model mahasiswa dengan membuat Java class baru. Di sini kita bisa lihat ada mahasiswa.java. Cara membuat Java class baru adalah dengan cara klik kanan pada bagian sini, new, dan Java class. Kita beri nama mahasiswa. Java class baru ini digunakan sebagai model untuk proses di database, untuk insert, edit, ataupun delete. Buat kita juga akan membuat pertama-tama itu atribut untuk masing-masing yang digunakan. Membuat atribut name, nama, jurusan, angkatan yang bertipe data string. Untuk keempat atribut tersebut kita akan membuat untuk masing-masingnya, yaitu setter dan getternya. Ini ada setter getter name, ada setter getter nama, ada setter getter jurusan, dan setter getter angkatan. Kemudian pada tambah mhs activity.java, kita lihat tambah mhs activity.java-nya. Pertama-tama kita perlu menginisialisasi variabel dan objek yang dibutuhkan. Di sini kita bisa lihat inisialisasi variabelnya ada edit text name, edit text nama, edit text jurusan, dan edit text angkatan untuk masing-masing ID yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat ada variabel database dan myref. Kedua variabel tersebut digunakan untuk menghubungkan ke real-time database. Untuk baris code myref sama dengan database.getReference dalam kurung path MHS ini digunakan untuk merujuk ke suatu path pada real-time database. Kemudian supaya button tambah berfungsi, kita perlu membuat method insert data ini. Insert data ini kita akan melakukan sesuatu jika button tersebut ditekan. Mengklik akan mengambil data dari setiap edit text dan diubah ke dalam string. Kemudian kita akan memvalidasi datanya, yang diinput tidak boleh kosong. Kemudian memasukkan data tersebut ke dalam objek mahasiswa yang telah kita buat tadi. Kemudian input data ke dalam Firebase. Firebase ini konsol yang ini.
Setelah selesai, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan untuk activity tambah mahasiswa yang ini. Di sini kita bisa lihat layar utamanya. Kita klik tambah mahasiswa. Kita akan isi NIM-nya dengan 1. Namanya A saja, jurusannya B, angkatannya 2019. Tambah. Apabila kita tambah akan memunculkan toast data berhasil ditambahkan. Kita coba lagi menambahkan. Apabila kita langsung tambah, data harus diisi semua. Ini berarti validasi yang di sini sudah benar. Kita isi lagi aja, NIM-nya 2, namanya C, jurusannya D, angkatannya 2019. Kita tambah. Ini juga langsung data berhasil ditambahkan. Maka untuk activity pertama yaitu tambah MHS activity sudah berhasil dijalankan. Setelah tambah mahasiswa, kita akan membuat activity baru untuk melihat tampilan list mahasiswa yang tadi sudah ditambahkan. Kita lihat pada activity underscore list underscore mhs.xml. Di sini kita bisa lihat tampilannya akan seperti ini. Kita menggunakan ini Android x.recyclerView.widget.recyclerView. View ini digunakan untuk menampilkan data dari database dalam bentuk list. List ini juga akan saya beri layout. Saya akan membuat layout baru untuk item list yang ada di sini. Caranya adalah dengan klik kanan pada layout. Kita klik new, kemudian layout resource file. New layout resource file. Dan beri nama item underscore mhs.xml. Karena saya sudah membuatnya, kita bisa langsung saja melihat di bagian sini. Maka list-list nama yang akan ditambahkan tadi, item-item ini akan berbentuk seperti ini. Terdapat icon person, kemudian ada nama mahasiswanya, dan ada NIM mahasiswanya. Kemudian juga saya akan menambahkan Java class baru bernama myadapter.java. Kelas ini berguna untuk memproses data dalam bentuk recycler view yang tadi telah kita buat dependencies-nya. Kita bisa lihat pada file tersebut. Yang pertama dilakukan adalah melakukan inisialisasi variabel. Pertama, terdapat sebuah list mahasiswa yang bernama fetch data list. List ini berguna untuk menyimpan data mahasiswa dari database nantinya. Kedua adalah variabel mListener. mListener ini merupakan variabel yang nantinya digunakan sebagai listener apabila sesuatu item dari list dipilih. Kemudian pada onCreateViewHolder akan dihubungkan antara item underscore mhs.xml dengan recycler view. Jadi apabila ada data yang terretrieve dari database, maka akan ditampilkan dalam bentuk list item underscore mhs.xml. Kemudian pada onBindViewHolder, data yang diperoleh akan diset ke dalam text view yang sudah kita buat pada item underscore mhs.xml. Kemudian pada constructor viewHolder class, mendefinisikan text view pada item underscore mhs.xml berdasarkan ID ke dalam sebuah variabel. Setelah itu kita masuk ke dalam list mhs activity.java. Bisa dilihat dari database diambil menggunakan perintah database reference.addListener ini sampai ke bawah. Itu artinya apabila terjadi perubahan pada database, maka akan melakukan proses pengambilan data yang dapat kita temukan pada method onDataChange. Data diambil menggunakan operasi perulangan for, lalu disimpan ke dalam list of mahasiswa. Pada kasus ini dapat ditemukan pada variabel fetch data. Setelah selesai,
saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan kembali untuk activity list mahasiswa. Kita klik. Kita ingat bahwa tadi data yang kita tambahkan adalah dengan NIM 1 dan 2. Sebelumnya saya akan mencoba untuk melihat konsolnya terlebih dahulu. Di sini langsung terlihat karena real time database ini akan secara real time terupdate, yaitu ada mahasiswa dengan NIM 1, NIM 2, NIM sekian dan sekian. Yang baru kita tambahkan adalah 2 ini. Kita bisa lihat di list mahasiswa apakah muncul. Di sini kita bisa lihat muncul 2 baru seperti ini. Untuk NIM 1 dan NIM 2. Maka untuk melihat list mahasiswa sudah berhasil dilakukan. Ini sudah sama dengan database yang terdapat pada Firebase. Untuk yang terakhir, saya akan menambahkan edit dan hapus data dari database. Pertama, buka tampilan untuk activity_edit_mhs.xml. Di sini kita bisa lihat tampilannya. Terdapat form seperti tambah mahasiswa yang tadi, yaitu berisi NIM, nama, jurusan, dan angkatan. Bedanya activity ini akan muncul apabila data mahasiswa tertentu diklik. Data mahasiswa tertentu itu yang terdapat pada ini list mahasiswa yang item. Apabila ini diklik maka akan muncul dan terdapat tombol simpan untuk memperbarui data dan hapus untuk menghilangkan data. Kemudian untuk logikanya kita buat pada edit mhs activity.java. Langkah awal yang dilakukan adalah mengambil string ekstra yang telah dikirimkan dari activity sebelumnya lalu disimpan ke dalam variabel NIM. Lalu menginisialisasi semua objek yang dibutuhkan. Kemudian membuat method untuk update data dan hapus data. Method update data ini digunakan untuk mengupdate data dari database. Selanjutnya dilakukan validasi apakah ada perubahan yang terjadi pada edit text dengan data yang ada di database. Jika terjadi perbedaan, maka metode ini akan melakukan update data. Jika tidak, maka akan memunculkan pesan data tidak berubah. Kemudian kita membuat method hapus data yang ditulis dengan cara database reference.remove value. Ini secara otomatis akan menghilangkan value pada data tersebut secara real time. Kedua metode tersebut di-trigger oleh button yang sudah kita buat, yaitu button simpan dan button hapus. Setelah itu saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan kembali untuk activity yang terakhir, edit. Kita buka list mahasiswa. Apabila kita klik salah satu mahasiswanya, di sini kita bisa langsung melihat tampilan untuk edit mahasiswa, ubah data mahasiswa. Coba saja kita ganti namanya menjadi Agung. Agung. Kita simpan. Kita simpan, data berhasil diubah. Namun di sini masih A, kita back saja dulu, kita refresh. Kita masuk lagi ke list mahasiswa. Kita bisa lihat dengan NIM 1, namanya sudah berganti menjadi Agung. Kemudian saya juga akan mencoba untuk menghapus datanya. Kita coba aja untuk data yang kedua yaitu NIM 2 dengan nama C. Kita langsung hapus saja, kita hapus. Apabila kita hapus, kita kembali ke layar utama. Kemudian kita klik list mahasiswa lagi. Data yang tadi, yang NIM 2 nama C tersebut sudah hilang. Berarti untuk edit mahasiswa dan hapus mahasiswa sudah berhasil dilakukan. Mungkin sekian saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.